Oke, selamat pagi anak-anak SD Shalom yang dikasih Tuhan Yesus. Hari ini bertemu lagi dengan Mem Siska. Anak-anak kita mau membahas atau berbicara tentang satu karakter tentang kemarahan. Ya, di dalam kemarahan itu banyak hal yang tidak boleh anak-anak lakukan. Ya, di dalam 9 buah roh yang anak-anak sudah ketahui, ada satu karakter, yaitu penguasaan diri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pujian tentang buah-buah roh, kita mau berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan supaya di dalam cerita ini dan melalui lagu ini anak-anak bisa diberkati dan anak-anak juga diubahkan supaya punya penguasaan diri dari kemarahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami siap untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita tentang penguasaan diri, bagaimana kami harus mengatasi kemarahan dalam hidup kami. Roh Kudus, biarlah di dalam lagu yang akan dinyanyikan bersama-sama melalui firman yang disampaikan dan juga cerita, boleh membukakan kami apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, mari kita saksikan lagunya sama-sama. Di dalam lagu yang anak-anak sudah nyanyikan tadi, itu ada 9 buah roh. Apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, di dalam buah roh yang ke-9 ini, ya, yang paling terakhir, penguasaan diri, kemarahan itu masuk di sini. Ya, jika kita dengan sangat mudah marah terhadap sekeliling, terhadap teman-teman, terhadap papa mama, orang tua, ataupun mungkin keluarga yang lain, kita tidak memiliki buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Setelah ini anak-anak akan lihat film tentang kemarahan seorang anak yang diluapkan dan apa yang dilakukannya pada saat dia merasa marah.
tapi ada juga solusi bagaimana anak tersebut diminta untuk mengatasi rasa marahnya. Penasaran dengan filmnya? Yuk, duduk yang manis, kita mau lihat filmnya. Minta Roh Kudus untuk memberi hikmat buat kita semua agar belajar mengatasi kemarahan. Little Jimmy is very angry. Never! I will never play with him! Oh, Jimmy, what happened? Why are you angry? Sereno broke my favorite toy! I want to hit him! Jimmy, I will listen to your problem. But first, you have to take a deep breath. Like this. Good. Now bring your broken toy here. You should not throw it like this. No! Yes! Good job, Jimmy. You know we all get angry sometimes. Even I do. Remember, it's okay to be angry. But it is not okay to throw your toys or hit others. What will I do, Dee? Can't you see? I am angry! See? This is my mood box. It will make your anger just vanish. Anger, be gone! Now this is my favorite squeeze ball. Whenever I feel like hitting someone, I come and squeeze it. Try! Anger be gone! Go away! Anger, go away! Hey, it's gone now. Dee, show me what else you have. Not now. First, you go and talk to your friend. Tell him how hurt you were to find your toy broken. I'm sure he will not repeat it again. Next time you are angry, remember: 1. Take a deep breath. 2. Squeeze this ball. 3. When your anger has gone, go and tell the other person how bad you felt with their behavior. You will feel good. Anger be gone! Oke, sekarang kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang kemarahan. Mem Siska ambil firman dari Efesus pasal yang keempat ayat 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Maksudnya seperti apa? Di dalam hidup ini mungkin anak-anak tidak mendapatkan sesuatu, atau mungkin merasa disakiti, atau mungkin dengan teman-teman anak-anak tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai, dan anak-anak merasa marah. Pada saat anak-anak merasa marah, apa yang anak-anak lakukan? Langsung meluapkan amarahnya, menendang meja, membanting pintu, membanting semua perkakas di rumah, membanting piring, mengucapkan kata-kata kotor. Apakah seperti itu? Firman Tuhan berkata dengan jelas sekali, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Berbuat dosa yang seperti apa, Mem? Ya seperti tadi, misalnya minta uang sama papa mama, gak dikasih, langsung keluar kata-kata kotor, binatang kaki 4 keluar semua. Minta sepeda, belum dikasih sama papa mama, banting pintu, nendang kulkas, banting lemari, banting buku, terus nangis, teriak-teriak. Itu namanya menjadi marah dan berbuat dosa. Firman jelas katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mem, terus kalau aku marah aku mesti ngapain? Oke, di film tadi anak-anak diajar ya, bahwa pada saat marah akui, oh iya, aku tuh marah. Aku marah karena aku tidak dikasih uang. Aku marah karena aku tidak
belikan misalnya please mainan, akui itu, ya bilang sama Tuhan, Tuhan aku marah. Terus setelah itu apa? Ya, setelah itu tadi diajar misalnya anak-anak punya bola ya yang bisa digunakan untuk mainan, bilang ya kemarahan pergi, ya kemarahan pergi dalam nama Yesus. Bukankah ada kuasa di dalam perkataan kita? Kita perkatakan itu ya, mulai dari sekarang. Jika anak-anak marah, banting pintu, please no, enggak ya. Sudah diberitahu bahwa pada saat marah tidak berbuat dosa. Ya, bilang sama Tuhan, Tuhan aku marah. Roh Kudus, tolong aku. Ya, ambil bola yang dipakai buat mainan, bilang ya, sambil tekan-tekan seperti itu, bilang kemarahan pergi dalam nama Yesus, kemarahan pergi dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam perkataan. Sebelum mengakhiri devotion, kita mau berdoa dulu ya, supaya kita diberikan penguasaan diri. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk devo saat ini. Kami belajar satu hal, bahwa pada saat kami marah, Roh Kudus tolong kami supaya kami tidak berbuat dosa dan memiliki roh penguasaan diri seperti buah-buah roh yang Kau inginkan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk semakin hari kami memiliki buah-buah roh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye anak-anak, ketemu dengan Mem Siska di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.